Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat buat kalian yang sedang persiapan menghadapi UTBK SBMPTN 2022. Bersama dengan Kak Ridwan, kali ini kita akan membahas 4 soal masuk PTN di bab efek fotolistrik bagian yang pertama. Yuk langsung aja kita ke soalnya. Soal pertama ini ada soal SNMPTN tahun 2012. Sebuah lempeng, permukaan sebuah lempeng logam natrium disinari dengan seberkas foton berenergi 4,43 elektron volt. Jika fungsi kerja natrium tersebut adalah 2,28 elektron volt, pertanyaannya maka energi kinetik maksimum elektron yang dihasilkan berapa elektron volt? Oke, di nomor 1 ini kita coba pakai rumus yang digunakan itu rumus efek fotolistrik. Ya, efek fotolistrik ini efek fotolistrik. Fotolistrik. Apa rumusnya? Rumusnya adalah E sama dengan E0 ditambah EK. E-nya apa? E-nya itu energi foton. Kemudian E0 itu adalah fungsi kerja atau fungsi ambang. Kemudian EK itu energi kinetik. Nah, di sini langsung nih. Sepertinya ini masih agak mudah ya. Jadi fotonnya 4,43 berarti di sini 4,43. Kemudian fungsi kerjanya atau E0-nya itu 2,28 ditambah EK. Berarti EK-nya adalah kita kurangin aja nih, berarti 4,43 dikurang 2,28. Hasilnya 2,15 elektron volt. Oke, kita dapat langsung nih ketemu, masih agak mudah ya. Kita ketemu di jawabannya yang A pilihannya. Oke. Kita lanjut ke nomor 2. Di nomor 2 ini ada WMPTN tahun 94. Pada gejala efek fotolistrik diperoleh grafik hubungan kuat arus yang timbul terhadap tegangan listrik sebagai berikut. Pertanyaannya, upaya yang dilakukan agar grafik A menjadi grafik B. Kalau lihat di sini berarti ini arusnya bertambah ya. Grafik A yang ini nanti mau jadi grafik yang B, arusnya bertambah. Oke. Nah, kita tahu bahwa tadi rumus efek fotolistrik itu adalah E sama dengan E0 ditambah EK. Nah, ketika kita bicara tentang mau merubah grafik A menjadi B ini hubungannya dengan kuat arus. Nah, kita tahu nih. Jadi kan ini di dalam efek fotolistrik itu ada foton cahaya menyinari suatu logam, sehingga nanti ada elektron yang lepas, energi yang tersisa nanti dari energi foton yang datang itu dipakai untuk elektron itu bergerak. Nah, gitu ya. Nah, kuat arus itu kan dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh jumlah elektron atau jumlah muatan yang keluar. Nah, yang keluar dari mana? Yang keluar dari logam yang disinarin itu. Nah, ini dinamakan elektron foto. Jadi elektron yang keluar karena logamnya disinarin sama foton itu namanya elektron foto. Oke, kuat arus jadi dipengaruhi oleh jumlah muatan yang keluar. Nah, kemudian jumlah elektron yang keluar ini, jumlah elektron sebagai muatan tadi, jumlah elektron itu sendiri dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh intensitas. Nah,
oleh intensitas sinarnya, sinar dari fotonnya tadi itu. Seberapa sering intensitas penyinarannya terhadap logam tersebut. Jadi kalau kita runutkan tadi ini, kalau kuat arus dipengaruhi oleh jumlah muatan yang keluar. Nah, jumlah elektron yang keluar atau jumlah muatan yang keluar itu dipengaruhi oleh apa? Oleh intensitasnya. Sehingga maka kita bisa simpulin nih. Maka kesimpulannya makin besar. Nah, makin besar intensitasnya, makin besar intensitas yang disinarkan, maka akan makin besar pula jumlah apa? Jumlah elektron yang lepas. Oke, yang lepas. Kalau jumlah elektron yang lepas semakin banyak, maka dan di sini akan mengakibatkan makin besar kuat arusnya. Ini yang kita bisa simpulkan, sehingga jawaban yang tepat untuk dilakukan agar grafik A menjadi grafik B yang mana? Menambah intensitas sinarnya. Jadi jawabannya yang B ya. Oke, kita lanjutkan nomor 3. Di nomor 3 ini ada soal SPMB tahun 2001. Permukaan suatu lempeng logam tertentu disinarin dengan cahaya monokromatik. Percobaan ini diulang dengan panjang gelombang yang berbeda. Ternyata tidak ada elektron yang keluar jika lempeng disinari dengan panjang gelombang di atas 500 nanometer. Dengan menggunakan gelombang tertentu, ternyata dibutuhkan tegangan 3,1 volt untuk menghentikan arus fotolistrik yang terpancar dari lempeng. Pertanyaannya, berapa panjang gelombang tersebut dalam nanometer? Diketahui di sini H itu tetapan Planck ini 6,63 kali 10⁴ min 34 joule second. Kemudian C-nya kecepatan cahayanya 3 kali 10⁸. Oke. Rumus efek fotolistrik apa? Nah, kita ingetin lagi, efek fotolistrik itu E sama dengan E0 ditambah EK. Nah, kita butuh rumus yang tambahannya nih, sebagai rumus yang kedua tambahannya. Kan di sini ada tegangan nih. Ada tegangan. Artinya untuk tegangan di sini potensial penghenti untuk menghentikan arus listrik. Berarti menghentikan arus listrik itu artinya apa? Menghentikan pergerakan elektron yang lepas. Nah, rumusnya apa? Hubungan N kinetik dengan potensial. Nah, rumusnya potensial atau tegangan itu adalah energi yang diperlukan tiap muatan untuk pindah dari satu titik ke titik lain. Nah, energinya apa? Energi kinetik, gitu ya. Nah, ini kita coba hubungkan dua rumus ini nih. Oke, kakak tulis di sini. Berarti ini adalah itu ya. Rumusnya rumus efek fotolistriknya E sama dengan E0 ditambah EK. Oke, sama dengan E0-nya ini energi ambangnya kita tulis rumusnya dalam H kali C per lambda 0. Oke, kemudian EK-nya adalah apa? Q dikali V ya, dari situ. Nah, coba kita masukin angkanya nih. Angkanya H-nya itu katanya kan 6,63 kali 10⁻⁻³ min 34, kemudian C-nya 3 kali 10⁻8 per lambda 0-nya adalah 5000 nanometer. Kita rubah dalam meter. Jadi gini, kakak ingatkan lagi, 1 nanometer itu nilainya adalah 10⁻⁻⁹ min 9 meter.
Sehingga 500 nanometer itu kita rubah jadinya 5 kali 10 pangkat min 7 meter. Oke. Ditambah Q-nya itu adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 muatannya itu. Kemudian tegangannya berapa? 3,1. Oke, ini kalau dihitung jadinya 3,97 kali 10 pangkat min 19 ditambah dengan 4,96 kali 10 pangkat min 19. Dapatnya berapa? Dapatnya 8,93 kali 10 pangkat min 19. Oke, min 19. Nah, ini E itu energi foton, dia punya rumus apa? Punya rumusnya kan H kali C per lambda. Nilainya berapa ini? Nilainya 8,93 kali 10 pangkat min 19. Oke, kita diminta untuk mencari panjang gelombangnya. Kita pindah di sini. Berarti kalau kita rubah ke dalam rumus lambda, berarti lambda sama dengan H kali C dibagi 8,9 kali 10 pangkat min 19. Oke, kita coba masukin H-nya lagi. H-nya itu 6,63 kali 10 pangkat min 34 dikali C-nya 3. Sebentar, kakak ganti ini. C-nya itu 3 kali 10 pangkat 8 per 8,93 kali 10 pangkat min 19. Oke, ini nanti kalian akan dapatnya 2,227 dikali 10 pangkat min 7. Kita coba bikin dalam ini kan satuannya meter ya, satuannya meter. Dia mintanya dalam nanometer, dibikin dalam 10 pangkat min 9. Berarti ini kita bikin jadinya, atau kita bulatkan dulu. Ini kita bulatkan kan 2,23 ya. Oke, dikali 10 pangkat min 7 meter. Kalau kita bikin dalam nanometer berarti ini 223 dikali 10 pangkat min 9 meter. Nah, 10 pangkat min 9 ini kita ganti dengan huruf N untuk menunjukkan dia nano, berarti 223 nanometer gitu ya. Jadi kita ketemu nomor 3 ini jawabannya. Panjang gelombang yang dihasilkan itu adalah 223 nanometer, pilihannya yang A ya. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Di nomor 4 ini ada soal UTBK tahun 2021. Pada suatu percobaan efek fotolistrik diperoleh nilai HC per E itu 12,4 kali 10 pangkat min 7 Joule meter per kolom, dengan H tetapan Planck, C kelajuan cahaya dalam vakum, dan E muatan elektron. Energi kinetik maksimum yang mungkin dimiliki elektron yang lepas sama dengan 1,03 elektron volt ketika percobaan dilakukan dengan foton berpanjang gelombangnya 400 nanometer. Pertanyaannya, panjang gelombang ambang untuk logam target sama dengan berapa? Panjang gelombang ambang itu berarti lambda 0. Oke. Nah, ini harus kalian pahami, ini energi atau energi foton itu kan satuannya dalam joule. Ini nanti ada yang elektron volt nih. Energi kinetiknya masih elektron volt, berarti kita hubungkan antara konversi antara joule dengan elektron volt. Nah, kakak bisa di sini nih. Jadi 1 elektron volt itu nilainya sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 joule. Sedangkan 1 elektron, satu muatan itu adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Sehingga dari sini kita dapat kesimpulan bahwa kesimpulannya bahwa 1 elektron volt itu sama dengan E joule.
Ya, karena 1,6 kali 10 pangkat min 19-nya itu sama dengan 1E atau E nih. Oke, sekarang kita udah dapat konversi dari elektron volt ke joule. Nah, sekarang kita masukin nih rumus efek fotolistriknya. E sama dengan E0 ditambah EK. Oke, kita kalau nyari EK berarti ini E dikurang E0. Oke, E dikurang E0. E-nya itu adalah rumusnya kita pakai yang HC per lambda. Yang ini berarti HC per lambda 0. Oke, HC-nya kakak keluarin nih. HC yang ini dikali 1 per lambda min 1 per lambda 0 jadinya. Oke, sekarang kita masukin nih. EK-nya itu berarti 1,03 kali E. Ya kan? Kemudian ini HC, kemudian yang ini adalah 1 per berapa? Panjang gelombangnya 400. Kemudian lambda 0-nya ditanya. Ini 400 itu dalam nanometer, kita rubah ke meter, berarti ini dikali dengan 1 per 10 pangkat min 9 dalam nanometer. Kemudian kita deketin coba 1,03 sama dengan E-nya taruh di bawah H kali C nih. H C dibagi E kemudian dikali dengan 1 per 10 pangkat min 9-nya kakak taruh depan. Yang ini tetap 1 per 400 dikurang 1 per lambda 0. Oke. Kemudian ini kita masukin nih. Ini kan 1,03 yang HC per E itu katanya kan 12,4 kali 10 pangkat min 7 ini dibagi dengan 10 pangkat min 9 dikali 1 per 400 min 1 per lambda 0. Oke, kita pindah di sini. Ini kita bisa coret ya. Kita bagi coret itu dapatnya ini 1. Oh di sini kita tulis di sini dulu deh. Kita tulis ini dapatnya 12 nih. 12 kali 10 pangkat yang 10 pangkat min 9 naikin ke atas jadi positif ketemu dengan min 7 jadinya 10 pangkat 2 ya. Oke, kakak pindah taruh di sini berarti ini 1 sama dengan ini jadinya 1200 yang ini 1 per 400 min 1 per lambda 0. Jadi 1200-nya kakak pindah taruh sini jadi 1 per 1200 sama dengan ini 1 per 400 min 1 per lambda 0. Nah 1 per lambda 0 kita pindah di sini biar positif. Oke, jadinya ini 1 per 400 dikurang 1 per 1200. Penyebutnya kita samain dengan 1200, berarti ini 1200, yang ini berarti 3, ini 1. Berarti 1 per lambda 0 itu hasilnya 2 per 1200. Berarti lambda 0-nya berapa? 1200 dibagi 2. Hasilnya berapa? 600 nanometer. Kita udah langsung dapat jawabannya dalam satuan nanometer ya. Oke. Jadi nomor 4 ini panjang gelombang ambang untuk logam target sama dengan 600 nanometer. Jadi jawabannya yang D. Oke. Baik, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan 4 soal-soal masuk PTN di bab efek fotolistrik bagian yang pertama. Mudah-mudahan kalian bisa paham. Kalau belum paham, kalian bisa tonton ulang lagi video ini. Mohon channel ini bisa kalian like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian jika bermanfaat dalam membantu persiapan belajar kalian, khususnya di mata pelajaran fisika. Semoga kakak doakan kalian bisa diterima di PTN favorit yang diinginkan. Salam sukses buat kalian semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.